to my YouTube channel. Oke, kalau video kemarin kan aku udah bahas mengenai bagaimana cara menulis skripsi chapter 1. Nah, sekarang aku mau lanjutin nih, bagaimana cara menulis atau apa aja sih yang ditulis di chapter 2 skripsi pendidikan prodi bahasa Inggris. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nonton, wajib ditonton. Jadi sebelum di subscribe itu tonton dulu gengs. Oke, biar video ini ada manfaatnya buat kalian gitu loh. Oke, kalau gitu kita mulai langsung ke videonya. Sekarang masuk ke chapter 2. Jadi di chapter 2 itu ada apa aja sih? Jadi kalian sebelum nyusun chapter 2 itu tulis dulu judulnya di atas chapter 2 kayak gini nih. Nih. Chapter 2, terus bawahnya critical description, framework of thinking, and hypothesis. Jadi ini yang akan kita bahas di bab kedua. Habis itu di bawahnya kalian tulis poin A, theoretical description. Terus habis itu di bawahnya tulis angka 1, the essence of reading. Ini sesuai sama skill yang kalian pilih masing-masing. Kalau aku kan pilihnya skillnya itu reading. Jadi di sini the essence of reading. Terus yang bawahnya baru definition of reading. Nah, jadi aku pilih reading comprehension. Nah, jadi sebelum masuk ke reading comprehension itu sendiri, sebelumnya aku jelasin dulu apa itu reading secara keseluruhan, reading secara umum dulu. Baru nanti abis dijelasin apa itu reading, baru masuk ke reading comprehension. Jadi di poin A itu ada definition of reading. Jadi di sini kalian jelasin pendapat para ahli itu mengenai pengertian reading, pengertian reading itu apa gitu. Itu kalian boleh mencantumkan 1 sampai berapapun boleh sih. Kalau di sini aku cuma nyantumin dua pendapat ahli. Nah, tapi kalau misalkan kalian udah dapat nih pendapat ahli, tulis si pendapat ahli itu, tapi abis kalian tulis pendapat ahli itu, kalian di bawahnya paraphrasekan si apa yang diucapkan oleh para ahli itu. Jadi kalian simpulkan lagi itu pengertian, misalkan pengertian reading dari para ahli itu kalian simpulkan kembali menurut bahasa kalian gitu, menggunakan bahasa kalian. Habis itu udah selesai definition of reading, baru kalian ke poin B, definition of reading comprehension. Nah, di sini udah masuk ke pembahasan inti, yaitu aku kan pilihnya reading comprehension. Jadi di sini kita cari ahli-ahli yang berpendapat apa sih itu reading comprehension gitu. Jadi kalau misalkan kalian boleh berpendapat di sini, cuman itu nanti kalian simpulkan aja pakai bahasa kalian sendiri. Jadi yang kalian cantumkan itu dari para ahli dulu, lalu kemudian kalian simpulkan memakai bahasa kalian sendiri. Ini contohnya ya. Contohnya aku pakai pendapatnya dari Francois Grelet. Jadi based on Grelet book state that, jadi ini menurut bukunya si Grelet itu. Reading comprehension is understanding a written text, mean extracting the required information from it as efficiently as possible. Jadi nah, udah pernyataan dari si Grelet ini, baru kalian paraphrasekan. Misalkan kalian tulis di bawahnya. Jadi menurut si Grelet ini, reading adalah untuk memahami sebuah isi teks dan untuk mendapatkan sebuah informasi dalam teks tersebut seefisien mungkin. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga kalian kalau bisa lebih banyak, bisa sampai 2, 3 sampai 5 pun juga boleh. Ini pendapat ahli yang mau kalian cantumkan, tapi jangan lupa nanti harus ada parafrase dari kalian sendiri, dari pendapat kalian sendiri. Habis itu baru ini aku cantumkan types of readingnya, karena kan
tipe reading itu macam-macam. Jadi aku mau cantumin itu types of reading. Types of reading ini aku pakainya menurut Brown, dalam bukunya Language Assessment Principle and Classroom Practice. Nah, di sini ada 4 types of reading menurut Brown, yaitu perceptive, selective, sama interaktif dan ekstensif gitu. Nah, abis type of reading yang aku tulis itu selanjutnya ada the process of reading. Jadi ini di bagian D. Di bagian D itu the process of reading. Ini aku ngambil dari Brown juga. Ada 5 tahapan atau 5 stage yang dikasih oleh Brown, yaitu yang pertama pre-reading, keduanya reading, ketiga responding, keempat exploring, sama applying. Itu menurut Brown. Kalian boleh menurut para ahli yang memang satu pendapat sama kalian. Terus yang di bagian E, aku menulis the purpose of reading. Di sini tujuan dari reading itu sendiri itu apa gitu. Menurut para ahli juga. Jadi semua poin-poin di bab 2 ini kalian harus menurut para ahli, baru kalian para prasekan. Jadi ini nggak bisa semena-mena kalian berpendapat sendiri gitu. Jadi harus ada dasar dari para ahli yang terpercaya gitu. Apalagi kalau misalkan si para ahli ini itu punya buku itu, kalian berarti sumbernya kuat banget gitu. Terus habis itu kita ke the principal teaching of reading. Nah, prinsip-prinsip reading, the principal teaching of reading itu kalian cantumin juga itu kayak gimana. Jadi kalian mau menerapkan si reading ini itu kayak gimana di sekolah itu gitu. Habis itu ada bagian H, ada assessment of reading. Jadi assessmentnya ini kalian itu gunain apa gitu, soalnya itu kalian gunain apa. Kalau aku assessment readingnya itu menggunakan multiple choice gitu. Jadi di assessment reading itu apa aja yang mau kalian nilai siswanya itu, yang mau kalian nilai dari siswanya itu apa aja di dalam reading itu gitu. Terus cara kalian menilai siswanya itu kalian pakai apa. Kalau aku itu pakai multiple choice gitu. Jadi soalnya itu multiple choice. Jadi dari situ kita lihat peningkatan nilai si anaknya. Kalau misalkan besar nilai si anaknya, berarti dia sudah memahami apa yang telah aku kasih gitu kan, yang telah mereka pelajari. Nah, abis itu kita langsung masuk ke bagian 2, the essence of Edmodo as a blended learning platform. Jadi di sini di bagian 2 ini kita bahas mengenai media yang akan kalian gunakan. Kan kalau aku medianya itu Edmodo. Edmodo itu kan merupakan salah satu dari platform ya, e-learning platform. Jadi di sini aku jelasin dulu e-learningnya itu apa. Jadi di bagian A itu dijelasin dulu e-learning itu sendiri itu apa, pengertian e-learning itu sendiri itu apa. Abis itu baru kalian masuk ke poin B-nya, itu definition of Edmodo. Jadi misalkan dari e-learning itu kalian memakai Edmodo bla bla bla, baru abis itu kalian jelasin apa itu pengertian dari Edmodo. Dan itu juga harus berdasarkan para ahli. Jadi harus ada sumber terpercaya. Misalkan Edmodo emang ada sumber terpercayanya. Saya sih nemu di bukunya Rafael and Carlot kalau nggak salah ya. Saya nemu itu definisi Edmodo, dan alhamdulillahnya itu udah dijadikan buku di situ. Terus ada feature of Edmodo. Jadi feature of media atau enggak feature of Edmodo. Feature of Edmodo itu jadi apa aja sih ya fitur-fitur yang ada di Edmodo itu kalian jelasin gitu. Terus
Benefits of Edmodo. Ini penting ya, benefits of Edmodo. Jadi apa aja sih keuntungan memakai Edmodo ini? Kenapa kita harus memakai Edmodo ini? Apa sih keuntungannya? Terus dibandingkan dengan aplikasi yang lain itu perbedaannya tuh di mana gitu? Di benefit of Edmodo. Terus lanjut, the implementation of Edmodo. Jadi ini cara menggunakan Edmodo-nya. Nanti siswa disuruh ngapain, cara pembelajarannya itu gimana gitu. Kalau aku di implementation of Edmodo itu waktu itu pakai teknik SGD, small group discussion. Jadi si siswanya suruh berdiskusi, abis itu aku kasih soal di Edmodo, dan grup yang paling cepat jawab soalnya dia bakal dapat hadiah. Itu buat menarik minat si siswanya itu. Begitu. Terus ada framework of thinking. Nah, framework of thinking kalian itu apa? Di sini tuh kalian nanti dijelasin. Terus ada action hypothesis. Nah, dari penjelasan di atas itu, hipotesis itu atau hipotesa atau dugaan awal itu apa gitu kan? Apakah misalkan di sini aku Edmodo as a e-learning platform is really effective to infuse the student reading comprehension. Jadi dugaan aku bahwa Edmodo ini tuh bakal bisa meningkatkan pemahaman membaca siswa gitu. Udah segitu aja, gampang kan, cuma sedikit. Di bab 2 ini nanti aku mau lanjut lagi ke bab 3. Jadi kalian harus ikutin terus video aku. Oke, cukup sekian videonya. Semoga ini bermanfaat buat kalian, buat yang lagi nyusun skripsi, buat bingung nih di bab 2 itu mau apaan aja sih. Ini sekali lagi, ini format menurut kampus aku sama pembimbing aku gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ikutin aku boleh, tapi cari tahu lagi, tanya lagi ke pembimbing kalian apakah sama. Soalnya setahu aku setiap kampus itu format tes untuk menyusun tesisnya itu bakal berbeda seperti itu. Oke. Cukup sekian video dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus jangan lupa share juga bagi teman-teman kalian yang emang lagi butuhin panduan buat nulis skripsi, khususnya pada prodi bahasa Inggris. Oke, bye-bye. See you. Goodbye everyone.